Teman-teman, selamat datang di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang integrasi nasional sebagai salah satu parameter penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, sebelum pembahasan dimulai, yuk kenalan dulu dengan tim kami. Dengan saya, PB Aulia, dan ketiga teman saya yaitu Julianti, Asma, dan Sofi Rehana. Saksikan video pembelajaran kami sampai selesai ya. Nah, yang pertama kita bahas pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integration yang berarti kesatuan dan nation yang berarti bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur bangsa, baik pemerintah, masyarakat, maupun wilayah, agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, menurut beberapa ahli, Paul Huygens menyebut integrasi sebagai penyatuan masyarakat kecil menjadi satu bangsa. Menurut Myron Weiner menjelaskan, integrasi meliputi penyatuan kelompok sosial budaya, pembentukan kekuasaan nasional, hubungan pemerintah dengan rakyat, kesepakatan nilai, dan perilaku bersama. Dan yang terakhir, menurut Sunyono Usman menambahkan bahwa integrasi bisa terwujud jika ada nilai yang disepakati, adanya loyalitas ganda antar kelompok sosial dan saling ketergantungan. Nah, di sini ada jenis-jenis integrasi menurut Myron Weiner. Yang pertama ada integrasi bangsa, yaitu penyatuan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah, yaitu kesatuan kekuasaan di atas unit sosial kecil. Yang ketiga, integrasi nilai, yaitu kesepakatan nilai bersama. Nah, yang keempat ada integrasi elit massa, yaitu hubungan pemerintah dengan rakyat. Yang kelima, integrasi tingkah laku, yaitu perilaku bersama demi tujuan bersama. Nah, yang terakhir ada aspek integrasi nasional. Yang pertama ada politik, yaitu hubungan vertikal antara elit dan rakyat, dan horizontal antara suku, daerah, dan agama. Yang kedua ada ekonomi, yaitu saling ketergantungan antar daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, yang ketiga ada sosial budaya, yaitu penyatuan unsur berbeda seperti suku, agama, bahasa, dan adat. Integrasi nasional memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Dengan adanya integrasi, masyarakat dapat bersatu untuk mencapai tujuan nasional serta membangun kejayaan bangsa. Hal ini menjadi penting karena masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai perbedaan suku, budaya, kepentingan, dan kebutuhan yang berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Integrasi menjadi sarana untuk mengurangi potensi pertentangan dengan membangun konsensus bersama melalui nilai-nilai yang disepakati masyarakat. Selain itu, integrasi juga berfungsi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa agar tidak tercapai sekaligus menjamin keberlangsungan hidup negara. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi akan berdampak pada kegagalan membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam eksistensi bangsa itu sendiri. Sejarah Indonesia pun menunjukkan bahwa melalui proses integrasi, berbagai suku bangsa dapat bersatu menjadi satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit bersifat kemaharajaan atau imperium. Struktur konsentris yang terdiri dari 3 wilayah, yaitu wilayah inti atau Nagarung, Jawa dan Madura, mancanegara dan pesisiran, kerajaan otonom di luar Jawa. Yang ketiga, Tanah Sabrang, negara sahabat atau Champa, Kamboja, dan Ayudhya-pura. Yang kedua yaitu model integrasi kolonial. Puncak integrasi Hindia Belanda awal abad 20 dari Sabang hingga Merauke. Integrasi dibangun lewat penguasaan maritim dan birokrasi kolonial, tidak menyatukan rakyat, hanya menuntut kesetiaan pada kolonial. Yang terakhir yaitu ada model integrasi nasional Indonesia. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 membentuk bangsa Indonesia merdeka, tumbuh dari kesadaran kebangsaan atau akibat politik etis dan pendidikan. Organisasi pergerakan yaitu keagamaan, kepemudaan, politik, ekonomi, dan perempuan. Semangat perjuangan yaitu satu nasib, satu bangsa, dan satu tujuan. Adapun tahapan kesadaran berbangsa
terdiri dari 4 bagian, yaitu masa perintis di tahun 1908, Budi Utomo dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Yang kedua, masa penegas atau 1928, Sumpah Pemuda, Satu Tanah Air, Bangsa dan Bahasa. Yang ketiga, masa percobaan di tahun 1939 atau GAPI, menuntut Indonesia berparlemen atau gagal. Masa pendobrak di tahun 1945, Proklamasi 17 Agustus 1945, kemerdekaan bangsa modern. Selanjutnya, strategi integrasi. Menurut Ditjen Dikti, strategi integrasi nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, strategi asimilasi, yaitu meleburkan berbagai budaya menjadi satu budaya baru, sehingga identitas budaya asal tidak tampak lagi. Artinya, integrasi dilakukan tanpa banyak memberi ruang pada keberagaman lokal. Yang kedua, strategi akulturasi, yaitu memadukan budaya sehingga terbentuk budaya baru. Namun, ciri-ciri budaya asal masih tetap terlihat. Strategi ini lebih demokratis karena masih menghargai budaya lokal meskipun tidak sepenuhnya. Dan yang terakhir, strategi pluralis, yaitu strategi yang paling menghargai perbedaan. Di sini, semua keberagaman seperti suku, agama, dan budaya diberi kesempatan tumbuh dan berkembang, sehingga integrasi nasional terwujud melalui kehidupan yang damai berkedampingan. Selanjutnya yaitu integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional di Indonesia bisa dilihat dari dua sisi, yaitu vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal berarti adanya keselarasan antara pemerintah dan rakyat supaya tidak terjadi kesenjangan yang bisa menimbulkan konflik politik maupun sosial. Sedangkan integrasi horizontal berhubungan dengan persatuan masyarakat yang berbeda-beda suku, agama, budaya, ras, dan daerah. Karena perbedaan ini sangat banyak, integrasi sangat diperlukan agar masyarakat bisa hidup rukun dan saling bekerja sama. Tantangan integrasi di Indonesia datang dari dua arah tersebut. Pada kenyataannya, masalah horizontal lebih sering muncul karena keberagaman masyarakat yang tinggi, misalnya perbedaan suku, agama, atau daerah. Selain itu, arus globalisasi juga membuat tantangan semakin besar karena bisa mengikis rasa persatuan bangsa. Untuk itu, nasionalisme sangat penting agar masyarakat tetap memiliki rasa cinta tanah air, menjaga keutuhan negara, serta membuat Indonesia tetap kuat di tengah perkembangan dunia. Nah, jadi kesimpulannya, integrasi nasional adalah upaya menyatukan berbagai unsur bangsa agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Dalam sejarah Indonesia, integrasi berkembang melalui model imperium, kolonial, hingga nasional pasca proklamasi. Strategi integrasi dapat dilakukan melalui asimilasi, akulturasi, atau pluralisme. Integrasi sangat penting karena menjadi kunci tercapainya persatuan, kejayaan bangsa, serta keberlangsungan negara di tengah keragaman.